sahabat semua, bagaimana kabarnya? Masya Allah, kita ketemu lagi ya setelah lama, hampir setahun lebih kita nggak pernah ketemu. Berikut kami ingin melanjutkan audio novel kita, yaitu di bagian yang keenam. Ini kami mulai untuk membacakannya, langsung saja dari novelnya. Masih ingat kan? Kemarin kami membacakan di bagian 1, 2, 3, 4 dan sekarang di bagian yang ke-6. Tiba di sekolah. Kita scroll dulu sebentar ya teman-teman, biar nggak banyak ngeditnya. Halaman 37. Nah ini PDF-nya, bila teman-teman berminat ingin langsung membaca PDF-nya boleh japri ke kami ya teman-teman. Ini bagian ke-6, mari kita mulai membaca bersama. Ya, kita baca. Sekalian juga kami udah kangen juga dengan novel yang lama ini. Mari kita baca Tiba di Sekolah. Nah, ini kisahnya berlanjut. Ini menempati satuan, yang ini puluhan, yang ini ratusan, dan ini ribuan. Terdengar suara bapak sedang mengajari Neta. Satuan, puluhan, ratusan. Terdengar berhenti sejenak sampai berpikir. Ketuhanan, lanjutnya mengikuti arahan bapak. Krek, krek, krek. Kami mereka tertawa dan tersenyum mendengarnya. Lagi diulangi bapak dengan nada yang agak ditekan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Masih juga diikuti Neta yang kelas 1 itu. Satuan, puluhan, ratusan, ketuhanan. Pasti dia ingatnya dengan Pancasila sila pertama, kata Arya. Sudah dulu, nanti disambung lagi, kata bapak diiringi dengan nada yang agak tinggi. Begitulah bapak, watak keras beliau mengajari anak-anaknya. Arya juga dulu SD masih ingat saat diajari beliau mengerjakan PR. Yang namanya hafal kali-kalian itu harus tertekan benar rasanya saat itu. Beliau tidak mau mengajarkan sebelum hafal kali-kalian. Alhamdulillah, dengan didikan yang keras dan tegas itulah yang membuat anak-anaknya untuk latihan mental hingga masih melekat ingat sampai sekarang ilmu dan cara yang diajarkannya. Kamu sudah selesai beres-beresnya, Arya? Tanya bapak pada Arya. Sudah pak, tinggal berangkat besok, jawab Arya. Tak terasa libur sekolah usai. Arya dan adiknya harus kembali ke rumah. Mereka melanjutkan sekolah. Dengan semangat baru tentunya akan memasuki kelas baru. Pukul 5:30 pagi, mereka sudah menunggu di depan rumah Pak Ul, menunggu mobil tambang untuk membawa mereka ke Tanjung Pandan. Hari itu Arya dengan seragam lengkap SMP, dia langsung mengenakan seragam karena sekalian akan langsung diturunkan di SMP Negeri 5 Tanjung Pandan. Sedangkan Adri masih menggunakan pakaian biasa. Dia hari ini izin off dulu sekolah karena kalau langsung pasti akan terlambat sampai ke sekolah. Jam 7:30 biasanya sampai ke air raya. Apalagi mobil sering singgah di toko Simpang Membalong untuk menjual hasil panen kebun. Disitulah mobil yang paling lama berhenti. Kurang 10 menit pukul 6 pagi datanglah mobil yang ditunggu. Naiklah Arya dan adiknya. Terlihat bapak berpesan singkat kepada Pak Sopir. Hati-hati ya Arya, jaga adikmu baik-baik, kata Uma. Rajin-rajin belajar ya kalian berdua, pesan bapak pada mereka berdua. Terlihat raut sedih dan harap dari wajah mereka. Sambil melambaikan tangan, mobil melaju hingga bayangan mereka hilang di telan jarak. Arya melihat sekelilingnya. Mereka menggunakan jaket karena pasti udara dingin dan angin kencang menyeruak dari sela-sela tiang penyangga mobil. Biasanya jika tidak sarapan pagi, Arya suka mabuk menaiki mobil ini. Apalagi isinya itu hasil panen yang beraneka rupa seperti lada maupun karet mentah yang baunya bikin sakit, bikin hidung kita sakit. Tapi semua itu Arya tahan. Angin terus berhembus kencang seiring dengan kencangnya laju mobil. Kakak sekolah di mana? Terdengar Arya. Sepertinya ada yang bertanya kepadanya. Oh iya, saya sekolah di SMP 5 Tanjung Pandan. Sekalian nanti singgah di sini, jawab Arya ditanya oleh cowok seumurannya yang duduk di bangku seberangnya. Oh, katanya. Habis liburan ya? Tanyanya pula. Iya, jawab Arya. Kamu dari mana? Masih sekolah? Balik Arya bertanya. Iya, saya mau sekolah di sini.
Saya pindahan dari Palembang, tapi nanti mau balik dulu ke rumah. Habis liburan di rumah paman di Balok, jawabnya. Desa Balok, Air Nangka, tepat terpaut 4 desa lebih jauh dari desa Nyuruk. Daerah itu lumayan jauh untuk ditempuh dengan mobil, bisa sampai setengah jam dari desa Nyuruk. Iya, wah selamat datang di Belitung ya, kata Arya ramah. Belitung menyenangkan ya, banyak pantai yang indah-indah di sini. Saya bersama ibu kemarin sempat jalan ke sana, lanjutnya pula. Banyak yang mereka perbincangkan sembari menunggu mobil sampai ke tempat tujuan. Sampai Arya lupa menanyakan namanya dan dia pun tidak bertanya siapa nama Arya. Terdengar juga dalam mobil itu masing-masing dengan suaranya. Ada yang mengobrol dengan bahasa mereka yang Arya sendiri tidak paham maksudnya. Dan Arya pun ada teman mengobrol, teman baru seumurannya. Hampir setengah perjalanan mobil isinya makin padat, menampung penumpang yang melambaikan tangan untuk membawa mereka ke tempat tujuannya. Mudah-mudahan tidak terlambat, desis Arya. Ini hari pertama masuk sekolah, upacara, dan biasanya hari pertama sering berebut kursi untuk duduk di dalam kelas tersebut dan menentukan teman sebangku di kelas. Masih 10 menit pukul 7 pagi, gumamnya agak sedikit resah. Trit, suara mobil berhenti di depan gerbang. 5 menit lagi pukul 7 pagi. Arya bergegas turun dan pamitan pada adiknya dan cowok yang dikenalnya tadi. Alhamdulillah tidak terlambat, bisiknya. Setengah berlari dia mencari lombongan teman-temannya. Barisan upacara masih dibentuk seperti yang dulu. Arya ke bagian baris paling depan karena Arya tidak cukup tinggi untuk baris di belakang. Agak menyebalkan upacara dengan barisan paling depan karena selain nampak benar dengan guru-guru dan siswa lainnya, juga siswa yang paling depan berhadapan langsung dengan sinar matahari. Panas dan silau tentunya yang membuat tidak nyaman, tetapi Arya tidak punya banyak pilihan. Upacara berjalan khidmat. Setelah upacara barulah dibagi masing-masing kelas dan Arya dapat ke bagian kelas 3C. Alhamdulillah, usai diberi pengarahan oleh guru dan dibubarkan, mereka berhamburan lari ke kelas masing-masing. Saling berebutan, kadang bingung mau duduk di mana dan posisi di mana. Arya, sini, terdengar suara yang Arya tahu itu memanggil dirinya. Segera Arya menghampiri teman ini, Darti namanya, asal Mempiu. Arya sempat satu kelas dengannya sewaktu kelas 1 SMP dulu. Posisi duduk di samping jendela depan, baris kedua dari depan, itulah posisi mereka saat itu. Hari itu belum banyak belajar, guru kelas membagikan jadwal pelajarannya, juga dibentuk ketua kelas dan lainnya. Besok baru kita mulai pembelajaran ya anak-anak, kata Ibu Rena, wali kelas 3C. Kakak pergi dulu ya dek, pamitan Arya pada adiknya. Setelah sampai di gerbang SD Negeri 46 Tanjung Pandan. Hati-hati kak, jawab Adri. Dengan bergegas Arya mengayuh sepedanya. Sepeda bukan sepeda yang dirancang untuk kebut-kebutan. Sepeda tua, sepeda ponik peninggalan orang tua mereka, cukup nyaman mereka pakai boncengan ke sekolah. 15 menit bersepeda dari rumah ke sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Pandan. Tantangannya menaiki step sepeda boncengan ini yaitu saat naik tanjakan. Butuh tenaga ekstra untuk bisa melewatinya, apalagi badan Adri kian besar. Tapi itulah kehidupan yang dijalaninya. Sampai di sekolah, di parkiran sepeda, di tempat parkir, penuh isi parkir dengan sepeda anak-anak. Jika datangnya sudah siang, kadang sulit untuk mencari tempat parkir yang nyaman. Jarang mereka mendapat tempat parkir yang teduh. Alhamdulillah sampai, gumam Arya dan bersegera dia memasuki kelasnya. Sepertinya saya kenal dengannya ya, desis Arya bicara sendiri, namun terdengar dengan teman sebangkunya. Kenapa Arya? Tanyanya pula. Dia, lanjutnya, diliriknya ke belakang. Dia mendapati sosok yang dikenalnya sedang tersenyum kepadanya. Sekian bagian ke-6 ini dan mari kita akan lanjutkan ke bagian yang ke-7. Silahkan ditantikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.